Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyani dengan NIM 8565544466 UPBJJ Pekanbaru Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan secara runtut dan analitis. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensinya, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mempunyai peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena membantu mengkaji dasar, tujuan, metode, serta nilai yang terdapat dalam pendidikan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar saja, tetapi juga sebagai suatu ilmu yang memiliki dasar pemikiran yang dapat dijelaskan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Filsafat ilmu memperkuat keberadaan ilmu pendidikan melalui 3 landasan. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat saling berkaitan. Jika filsafat ilmu membantu memperkuat pendidikan, maka pendidikan juga ikut mendukung perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan individu yang berpikir kritis, kreatif, serta mampu menganalisis masalah secara mendalam. Dari proses pendidikan tersebut akan muncul berbagai gagasan baru, hasil penelitian baru, dan teori-teori baru yang dapat memperkaya perkembangan filsafat ilmu. 3. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membantu mengkaji dan memahami berbagai persoalan pendidikan secara mendalam, kritis, dan sistematis. Filsafat ilmu menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, analisis ontologi. Ontologi digunakan untuk memahami hakikat dari masalah pendidikan. Contohnya, mengapa setiap anak memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda? Apa tujuan dari pendidikan itu sendiri? Melalui ontologi, kita memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, sehingga proses pendidikan tidak bisa disamakan untuk semua anak. Yang kedua, analisis epistemologi. Dan yang ketiga, analisis aksiologi. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti kebijakan pendidikan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menyusun kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga penguatan karakter dan keterampilan peserta didik. Salah satu contohnya adalah kurikulum Merdeka yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar kreatif, aktif, dan sesuai dengan minat mereka. Dalam kurikulum disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing siswa agar aktif bertanya, berdiskusi, dan mampu menemukan pengetahuan secara mandiri. Contohnya, diskusi kelompok, eksperimen, dan pembelajaran konseptual. Filsafat ilmu memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar yang ilmiah, bernilai, dan terarah melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan adanya hubungan timbal balik tersebut, pendidikan tidak hanya menjadi sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi proses pembentukan manusia yang cerdas, bermoral, bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.